Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Afdila dengan NIM 18231044 kelas pendidikan IPA B 2018 dari kelas Metodologi Penelitian Pembelajaran IPA dengan dosen pengampu Dr. Febrianto MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh model pembelajaran STEM PJBL berbantuan bahan ajar berbasis STEM pada materi lingkungan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP kelas 8. Metodologi penelitian pembelajaran IPA ini terdiri dari 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, dan bab ketiga metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Abad 21 merupakan abad kompetitif di berbagai bidang yang menuntut kemampuan dan keterampilan baru yang berbeda. Perubahan keterampilan pada abad 21 memerlukan perhatian yang serius dalam pembelajaran sistem penilaian dan pengembangan kurikulum. Beberapa keterampilan yang diperlukan dan dikembangkan di abad 21 dirancang dalam kerjasama dengan National Science Teacher Association, yaitu antara lain Learning and Innovation meliputi Creativity and Innovation, Critical Thinking and Problem Solving, Communication, dan Collaboration. Dalam konteks pendidikan IPA, keterampilan abad 21 menawarkan beberapa cara baru dari kerangka yang dianggap sebagai pendekatan dalam pembelajaran IPA dan beberapa ide baru untuk memperkaya penyelidikan siswa dengan model belajar lintas disiplin. Demikian juga sebaliknya, IPA dengan karakteristiknya yang kaya akan pemikiran kritis dan kreatif, teknologi terapan, dan kerja kolaborasi dengan standar yang tinggi untuk komunikasi dan tanggung jawab pribadi, berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan keterampilan pada abad 21 di semua bidang disiplin. Salah satu model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik agar memiliki kreativitas berpikir, pemecahan masalah, dan interaksi serta membantu dalam penyelidikan yang mengarah pada penyelesaian masalah-masalah nyata adalah Project Based Learning atau PJBL atau pembelajaran berbasis proyek. Hal ini diperkuat dengan pendapat The George Lucas Educational Foundation pada tahun 2005 yang mengungkapkan bahwa Project Based Learning dapat menstimulasi motivasi, proses, dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik dengan menggunakan masalah-masalah yang berkaitan dengan mata pelajaran tertentu pada situasi nyata. Sejauh ini, pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013, khususnya bidang IPA, masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, perbaikan pengajaran IPA, khususnya pada aspek berpikir kritis, mutlak untuk dikembangkan. Salah satu pokok bahasan IPA untuk kelas 8 pada jenjang SMP yang materinya sangat dekat dengan pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari ialah materi lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk menyiapkan peserta didik atau sumber daya manusia yang memiliki keterampilan berpikir kritis diperlukan sebuah bahan ajar yang sesuai. Salah satunya berbentuk bahan ajar. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya bahan ajar berbasis STEM PJBL pada pokok bahasan lingkungan untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis peserta didik SMP. Pada penelitian ini, peneliti mengambil judul Pengaruh Bahan Ajar Berbasis STEM PJBL pada Materi Lingkungan terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada kelas 8. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan produk yang layak sebagai bahan ajar dalam rangka menumbuhkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. B. Identifikasi masalah. Beberapa hal yang teridentifikasi yaitu pertama, belum tersedianya bahan ajar berbasis based learning dengan menggunakan pendekatan STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics yang menekankan pada materi lingkungan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas 8. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang belum dapat meningkatkan berpikir kritis siswa. C. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar peneliti terarah dan diharapkan masalah yang dikaji lebih mendalam, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh bahan ajar berbasis STEM PJBL pada materi lingkungan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas 8.
D. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh bahan ajar berbasis STEM PJBL pada materi lingkungan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas 8. E. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bahan ajar berbasis STEM PJBL pada materi lingkungan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas 8. F. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: yang pertama, bagi sekolah dapat mengetahui pengaruh bahan ajar berbasis project-based learning dengan menggunakan pendekatan STEM pada materi lingkungan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas 8, sehingga bahan ajar tersebut dapat menjadi referensi bagi guru dalam mengajar. Yang kedua, bagi guru dapat mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa, khususnya pada materi lingkungan pada kelas 8, sehingga bahan ajar tersebut dapat menjadi referensi bagi guru dalam mengajar. Yang ketiga, bagi siswa memperoleh pengalaman belajar yang baru dengan menggunakan bahan ajar berbasis project-based learning dengan menggunakan pendekatan STEM, sains, teknologi, engineering, and mathematics. Yang keempat, bagi peneliti mendapat pengalaman baru tentang penerapan bahan ajar berbasis project-based learning dengan menggunakan pendekatan STEM, sehingga dengan pengalaman tersebut peneliti dapat menerapkannya ketika mengajar di kelas. 2. Kajian pustaka. A. Kurikulum 2013. 1. Kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum tidak pernah lepas dari falsafah negara, yakni Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang menggambarkan pandangan hidup suatu bangsa. Pendidikan dan kurikulum di Indonesia sejak dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, baik formal ataupun non-formal, harus diarahkan dan disesuaikan dengan visi misi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum adalah suatu alat yang dijadikan acuan dalam mencapai keberhasilan suatu pembelajaran, terutama tujuan pembelajaran di dalam pendidikan itu sendiri. Kurikulum sendiri bersifat dinamis, artinya kurikulum sendiri harus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kecerdasan peserta didik, kultur, sistem, nilai, serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum harus selalu dimonitoring dan dievaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan. Yang kedua, implementasi kurikulum. A. Hakikat kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang mulai diterapkan pada tahun 2013 atau 2014. Kurikulum ini adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, baik kurikulum berbasis kompetensi atau KBK maupun kurikulum tingkatan satuan pendidikan atau KTSP. Dalam konteks ini, kurikulum 2013 berusaha untuk lebih menanamkan nilai-nilai yang tercermin pada sikap dapat dibandingkan keterampilan yang diperoleh peserta didik melalui pengetahuan di bangku sekolah. B. Konsep dasar kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diawali dari kegelisahan melihat sistem pendidikan yang diterapkan selama ini hanya berbasis pada pengajaran untuk memenuhi target pengetahuan siswa. Selain itu, diperlukan keterampilan dan sikap yang tidak kalah pentingnya untuk mendapatkan lulusan yang andal dan beretika untuk selanjutnya siap berkompetensi secara global. Berubahnya kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP ke kurikulum 2013 ini merupakan salah satu upaya memperbaharui setelah dilakukannya penelitian untuk pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Adapun tujuan kurikulum 2013, mengenai tujuan dan fungsi kurikulum secara spesifik mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Sisdiknas ini disebutkan bahwa fungsi kurikulum ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara tujuannya yaitu untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan lain sebagainya. B. Hakikat belajar IPA. Belajar
didefinisikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia, seperti sikap, minat, atau nilai, dan perubahan kemampuannya, yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance atau kinerja. Belajar merupakan suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan sikap dan keterampilan. Belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilaku sebagai akibat pengalaman. Hakikat belajar IPA. Hakikat IPA adalah pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas 3 komponen terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. Hakikat IPA mesti tercermin dalam tujuan pendidikan dan metode mengajar yang digunakan. Dengan demikian, pembelajaran IPA pada tingkat pendidikan manapun harus dikembangkan dengan memahami berbagai pandangan tentang makna IPA, yang dalam konteks pandangan hidup dipandang sebagai suatu instrumen untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan sosial manusia. C. Model pembelajaran Project-Based Learning. 1. Pengertian model Project-Based Learning. Model pembelajaran berbasis proyek atau Project-Based Learning adalah pembelajaran yang berfokus pada aktivitas peserta didik untuk dapat memahami suatu konsep dan prinsip dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang suatu masalah dan mencari solusi yang relevan, dan peserta didik belajar secara mandiri, serta hasil dari pembelajaran ini adalah produk. Adapun karakteristik model Project-Based Learning itu adalah: yang pertama, terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. B. Peserta didik sebagai perancang proses untuk mencapai hasil. C. Peserta didik bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. D. Melakukan evaluasi secara kontinu. E. Peserta didik secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. F. Hasil akhir berupa produk dan evaluasi kualitasnya. G. Kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi kesalahan dan perubahan. 4. Kelebihan model Project-Based Learning. Yang pertama, meningkatkan motivasi, di mana siswa tekun dan berusaha keras dalam mencapai proyek dan merasa bahwa belajar dalam proyek lebih menyenangkan daripada komponen kurikulum lain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dari berbagai sumber yang mendeskripsikan lingkungan belajar berbasis proyek, membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem kompleks. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Adapun kelemahan dari model Project-Based Learning. Yang pertama, membutuhkan banyak waktu yang menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Yang keempat, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Dan yang kelima, tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat, berpikir kritis. Adapun pengertian dari berpikir kritis adalah suatu berpikir dengan tujuan membuat keputusan masuk akal tentang apa yang diyakini atau dilakukan. Berpikir kritis merupakan kemampuan menggunakan logika. Berpikir kritis adalah membudayakan keterampilan atau strategi kognitif dalam menentukan tujuan. Proses tersebut dilalui setelah menentukan tujuan, mempertimbangkan dan mengacu langsung kepada sasaran. Adapun pentingnya berpikir kritis, yang pertama yaitu mengembangkan berpikir kritis di dalam pendidikan, yang berarti kita memberikan sebuah penghargaan kepada siswa sebagai sebuah kepribadian. Hal ini memberikan kesempatan kepada perkembangan pribadi masing-masing siswa sepenuhnya karena mereka merasa diberikan kesempatan dan dihargai hak-haknya dalam perkembangan pribadinya. Yang kedua yaitu pengalaman berpikir kritis dalam proses pendidikan merupakan suatu cita-cita tradisional seperti apa yang dicapai melalui pelajaran ilmu eksakta dan kealaman serta mata pelajaran lainnya secara tradisional dapat digunakan untuk membantu mengembangkan berpikir kritis. Bab 3. Metodologi penelitian. Yang pertama, jenis, tempat, dan waktu penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan berupa kuasi eksperimen atau metode semu.
tempat penelitian di SMP Negeri 4 Payakumbuh, dan waktu penelitian pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. B. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu siswa SMP Negeri 4 Payakumbuh kelas 8 semester ganjil pada tahun ajaran 2020-2021. Sampel penelitian diperoleh dari 2 kelas 8 IPA, yang masing-masing kelas terdiri dari 30 siswa. Prosedur penelitian. Yang pertama yaitu persiapan penelitian, yaitu analisis KI dan KD yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan RPP dan penyusunan instrumen. Penyusunan instrumen tersebut terdiri dari instrumen tes hasil belajar dan lembar kerja siswa. Instrumen tes hasil belajar kemudian menjadi validasi instrumen. Yang kedua yaitu persiapan penelitian, yaitu melakukan pretest pada kelas eksperimen dengan melakukan post-test dan kelas kontrol dengan melakukan model STEM PJBL yang kemudian dilakukan analisis data. D. Variabel dan data. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu pembelajaran berbasis project-based learning, dan variabel terikatnya yaitu kemampuan berpikir kritis siswa. Teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diambil dari tes tertulis dari kompetensi pengetahuan yang telah menggunakan model pembelajaran STEM PJBL, sedangkan data sekunder diambil dari guru IPA kelas 8. Teknik pengumpulan data pada hasil belajar dengan instrumen lembar kerja siswa dilakukan di kelas eksperimen ketika proses pembelajaran STEM berlangsung, sedangkan dengan instrumen post-test dan pretest dengan tes esai dilakukan di kelas kontrol dan eksperimen sebelum dan sesudah pemberian materi lingkungan. F. Validitas dan analisis instrumen. Terdiri dari validitas butir soal, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Dan uji homogenesis, uji normalitas, menentukan tingkat kemampuan peserta didik, serta data hasil lembar kerja siswa. Teknik analisis data. Yang pertama, uji hipotesis. Peneliti melakukan uji hipotesis terhadap data pretest dan post-test. Pada data pretest, untuk melihat perlakuan awal, apakah layak digunakan untuk penelitian atau tidak. Sedangkan post-test untuk melihat apakah terpengaruh model STEM PJBL terhadap kemampuan berpikir kritis. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.